Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Perlindunganku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Kaulah sumber jawaban, Kaulah sumber pertolongan. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasihi. Pada kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kali ini saya akan menjelaskan pada saudara semua tentang uang. Sebelum itu saya akan jelaskan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya ulangi lagi sekali ya saudara-saudara, supaya ayat ini jelas sehingga tidak menjadi salah mengerti ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau secara sepintas ya, ayat ini terlalu ekstrim ya saudara. Secara sepintas ayat ini mungkin saudara akan merasa heran ya. Sebab di dunia ini, dimanapun bangsa-bangsa di dunia ini, itu yang tiap hari, tiap jam yang dipikirkan hanya uang. Ya. Hidup berarti uang. Mungkin juga yang lebih ekstrim lagi, manusia tanpa uang tidak bisa hidup.
itu suatu kenyataan yang terjadi di dunia ini. Jadi arti kata mencintai uang itu merupakan hidup. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, cara berpikir kita lain. Ya, cara berpikir kita lain. Uang itu perlu. Ya. Mencari uang itu penting. Tetapi di sini dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mungkin kalau saudara dikatakan cinta uang, saudara tidak bisa terima sebab kami tidak mencintai uang, tetapi kami butuh uang. Tapi di sini dikatakan cinta uang. Ya, saudara. Kata cinta itu, saudara, berarti mempunyai satu ikatan yang kuat sekali. Seorang pria mencintai wanita. Ya. Pria mencintai wanita itu mempunyai jalinan yang kuat sekali. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi kata mencintai uang itu berarti manusia kenyataannya tidak bisa dipisahkan dengan uang itu, tidak bisa. Ya. Sampai orang itu dengan cara apapun asalkan bisa punya uang, ya. Dia apapun yang perlu dilakukan, dia lakukan demi uang. Misalnya dia harus meminta-minta. Meminta-minta itu, saudara, itu bukan sesuatu yang mudah bagi umat manusia. Ya? Meminta-minta itu sama dengan dia mengorbankan kehormatannya demi uang, dia minta-minta. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa uang. Sampai dia tidak punya uang, dia korbankan, dia punya kehormatan demi uang. Tetapi saudara, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, pandangan kita ini bukan hanya terarah pada hal-hal yang bersifat jasmani, yang bersifat daging, tapi pandangan kita sebagai orang-orang beriman lain, saudara. Ya. Orang yang mengenal akan kitab suci lain. Bahkan pandangannya terhadap uang itu hal yang bisa dikatakan kedua, ketiga, dan keempat. Yang terutama yaitu mencintai Tuhan. Kalau orang sudah mencintai Tuhan, ya,
dengan pengertian-pengertian yang jelas. Uang itu soal kedua. Ya saudara, uang itu soal yang kedua. Kalau saudara berkata uang itu nomor satu, bagaimana saya bisa hidup tanpa uang? Tetapi firman Tuhan berkata, lihatlah burung-burung di udara. Burung-burung di udara itu tidak pernah berbicara tentang uang. Bahkan dia tidak pernah berbicara tentang hidup. Tetapi burung itu dipelihara oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Apalagi kamu lebih daripada burung-burung. Hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dengan melalui renungan ini, saudara coba renungkan betul-betul. Mana bagi saudara yang penting, uang atau Tuhan? Kalau orang yang betul-betul tahu apa yang Alkitab katakan, saudara akan berkata, aku lebih baik mengasihi Tuhan daripada mengasihi uang. Sebab dengan mengasihi uang itu, saya hidup bergelimangan dengan uang. Sama dengan, dengarkan saudara, orang mengarungi samudra itu butuh kapal. Ya. Itu butuh kapal. Untuk bisa mengarungi samudra. Tapi kapal itu harus di atas air. Kapal itu harus di atas air, baru dia bisa mengarungi samudra. Jangan sampai kapal itu di dalam air. Kalau kapal itu di dalam air, ya mati. Semua penumpangnya mati. Kapal itu harus di atas air. Demikian juga hidup kita itu perlu uang. Uang itu seperti air. Jadi kita ini di atas air. Jangan sampai kita itu tenggelam di dalam uang. Kalau tenggelam mati. Sebab manusia ditakdirkan bukan di dalam uang. Bukan di dalam air, tetapi di atas air. Nah, dengan demikian saudara, mari kita renungkan betul-betul kebenaran firman Tuhan ini, ya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mengerti akan firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mengerti betul-betul akan firman Tuhan, seperti ayat yang baru kita baca ini, saudara bisa ragu-ragu. Ya. Karena firman Tuhan itu cuma kita dengar, tetapi kita tidak resapi, tidak kita renungkan dengan baik-baik. Sehingga ini firman Tuhan itu lantas bagi saudara cuma didengar saja, tetapi tidak bisa menjadi suatu kesatuan di dalam hidup kita.
Ya, moga kiranya pada kesempatan ini kita akan banyak berdoa, ya, agar supaya di dalam doa itu Roh Kudus memberi penerangan yang jelas, ya. Apa itu artinya hidup? Hidup bukan karena uang, tetapi hidup karena mencintai Allah. Sebab Allah lebih dulu mencintai kita semua. Ya, saudara. Nah, dengan renungan ini, mari kita lebih mengharapkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan perubahan pandangan hidup kita, supaya hidup kita itu diarahkan pada kehidupan rohani yang memperkenankan hati Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, ya, saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Moga kiranya dengan firman ini, Tuhan, Roh Kudus berkenan mengubah pandangan hidup kami, Tuhan. Sampai detik ini kami masih bergumul dengan sungguh-sungguh untuk dapatkan uang. Tetapi Tuhan, dengan firman yang kami dengar ini, uang itu bagaikan air lautan. Dan kami harus berada di atas kapal, di atas uang. Jangan sampai kami tenggelam di dalam uang. Sebab kalau kami sudah tenggelam, mati. Tetapi kami mau hidup, bahkan mencapai hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya dengan firman ini kami akan lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan uang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.